Halo Moratelian, kembali bersama saya Farel Sinaga. Kali ini saya hadir kepada rekan-rekan semua sebagai Ketua Satgas Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di PT Moratelematika Indonesia. Salam sehat. COVID masih ada. Teman-teman udah menyaksikan bahwa COVID semakin kesini itu semakin mengganas. Dari tayangan tadi teman-teman bisa melihat untuk kasus global saja kita ada 100 jutaan kasus konfirmasi positif dan 2 juta diantaranya meninggal, 75 jutaan sembuh, dan sampai saat ini ada sekitar 25 jutaan penduduk yang masih aktif positif COVID-19. Dan di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kemenkes per tanggal 2 Februari 2021, saat ini ada sekitar 1 juta penduduk Indonesia yang terkonfirmasi positif dengan sekitar 30 ribuan penduduk Indonesia meninggal dan 869 ribuan penduduk kita sembuh. Bagaimana dengan di Moratelindo? Moratelindo sampai per 2 Februari 2021 tidak terlepas dari kasus COVID-19 ini. Tercatat 101 kasus positif di karyawan Moratelindo dengan 69 kasus yang sudah sembuh dan saat ini ada 32 kasus aktif yang ada di sekitar kita Moratelematika Indonesia. Dari sekian banyak kasus yang sedang terjadi tersebut, dunia berlomba-lomba untuk mengalahkan virus COVID ini. Vaksin sudah ditemukan dan dalam pengembangan dan sudah dilakukan di berbagai penduduk di belahan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri sampai saat ini sudah menjalani vaksinasi untuk gelombang pertama, dan gelombang pertama ini sudah dilakukan sebanyak 2 tahap. Dan kita berharap ke depannya pemberian vaksin ini akan merata dan bisa lebih cepat sehingga pemutusan rantai persebaran COVID-19 bisa lebih terlaksana dengan baik. Lalu teman-teman, kita juga menyadari bahwa kita sibuk dengan penanganan kasus COVID-19, sementara di waktu yang sama, virus COVID ini bermutasi dengan berbagai macam jenisnya. Dan ini terjadi di Inggris dan di luar negeri lainnya, yang sampai saat ini Alhamdulillah, puji Tuhan, belum sampai ke Indonesia. Artinya apa? Kita berpacu dengan waktu. Kita berpacu untuk memutus rantai persebaran COVID-19, karena di saat yang sama, virus juga berkembang, virus bermutasi. Lalu, siapa yang bisa membantu memutus rantai persebaran ini? Kalau bukan kita sendiri, terutama rekan-rekan di Moratelian sendiri. Kita yang bisa memutus persebaran COVID-19 di lingkungan Moratelematika Indonesia. Yang pasti, Moratelindo nggak lepas dari efek dari COVID-19 ini. Sehingga yang pertama yang dilakukan oleh Moratelindo adalah membentuk Satgas Penanganan dan Pengendalian COVID-19. Moratelindo membentuk Satgas mulai dari Satgas di head office, di pusat, di setiap area, di setiap branch. Untuk apa? Untuk bersinergi mengajak seluruh Moratelian bersama-sama mengendalikan COVID-19 di lingkungan kita. Satgas itu siapa sih sebenarnya? Sebenarnya seluruh Moratelian adalah Satgas, satuan penegasan. Kita semua bertanggung jawab untuk mengendalikan dan menghambat persebaran COVID-19 di lingkungan Moratel. Tapi butuh struktur organisasi untuk PIC yang bertanggung jawab pada masing-masing area ataupun office. Sehingga hanya sebagian dari Moratelian yang masuk ke dalam struktur satuan penugasan penanganan dan pengendalian COVID-19. Kita punya 3 program untuk COVID ini. Yang pertama promotion, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif. Promotion, kita membantu membangkitkan awareness, membantu meningkatkan kesadaran dari seluruh Moratelian bahwa COVID itu masih ada, bahkan semakin dekat dengan kita. Ya, jadi untuk promotion kita membuat protokol kesehatan yang sesuai dengan KMK, Keputusan Menteri Kesehatan, dan juga dari Pergub DKI, khusus untuk DKI, yang kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh Moratelian, baik melalui sosial media maupun melalui training-training formal, ya, memastikan kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan ini mengetahui standar protokol kita, mulai dari pusat, area, dan seluruh office yang ada di seluruh Indonesia ini.
Kita juga melakukan campaign, kampanye. Kita pasang poster, kita menyebarkan digital campaign. Kita menggunakan sosial media kita, ya, ada Instagram, ada YouTube, WhatsApp group, dan para satgas-satgas yang di area atau office inilah yang menjadi perpanjangan tangan kita, tentunya bersama para leader. Mengkampanyekan gaya hidup yang sehat, mengkampanyekan bagaimana kita menunjukkan keseriusan kita untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Dan sejak tahun 2021, di bulan Januari ini, kita melakukan weekly update. Kita menyampaikan kasus-kasus yang terjadi sepanjang minggu itu kepada seluruh Moratelian lewat WhatsApp group, mulai dari leadernya sampai ke seluruh karyawan. Jadi kita situ memaparkan berapa total kasus yang terkonfirmasi positif, berapa kasus sembuh, berapa yang saat ini masih aktif. Dan kita juga melakukan regular meeting, baik sesama Satgas maupun regular meeting antara Satgas dengan para leader. Kenapa penting kami melakukan ini? Terutama meeting dengan para leader. Para leader adalah Satgas yang benar-benar ada di lapangan. Satgas yang menaungi seluruh timnya, yang kita tahu jumlahnya sangat besar. Makanya kami sampai memiliki grup WhatsApp sendiri dengan para leader, dengan harapan para leader inilah yang akan mendukung para Satgas untuk menyampaikan pesan-pesan sehat kami, untuk menyampaikan campaign-campaign kami, dan kami akan dengan sangat senang hati kalau para leader-leader ini juga memiliki program penanganan dan pengendalian COVID di tim yang dipimpin. Program kedua dari Satgas ini adalah bersifat preventif. Preventif itu mencegah. Kita mencegah sampai terpaparnya karyawan Moratel dengan apa? Yang pasti sekarang seluruh area perkantoran kita itu rutin melakukan disinfektan fogging. Minimal 3 kali dalam seminggu. Ya, kita fogging disinfektan untuk seluruh area perkantoran kita. Lalu untuk mendukung pelaksanaan ini tentunya setiap office itu kita perlengkapi dengan kebutuhan untuk pembersihan ruang kerja tersebut. Dengan alat penyemprotnya, dengan bubuk disinfektannya, kemudian kita melengkapi setiap office juga dengan standar APD, masker, face shield, sarung tangan, vitamin, terutama untuk para frontliner yang terekspos dengan banyak dunia luar, para tamu, ataupun ketika mereka ketemu dengan pihak-pihak eksternal lainnya. Dengan tujuan apa? Memastikan bahwa setiap karyawan kita ini, terutama di frontliner ini, benar-benar terproteksi, benar-benar mengikuti standar menghadapi para tamu, menghadapi orang-orang dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga potensi terpapar itu kita bisa eliminir sedini mungkin. Program kita yang ketiga adalah kuratif, bersifat kepada penanganan dan penyembuhan. Ketika sudah terjadi kasus karyawan yang terkonfirmasi positif, kita tidak kesusahan lagi mencari kemana kita akan kirimkan karyawan tersebut untuk memeriksakan kesehatannya. Moratel sudah bekerja sama dengan Lab Pramita, Lab Prodia yang berlaku di seluruh Indonesia, dan juga Puskesmas Menteng terkait dengan posisi head office Moratelindo yang di area Menteng. Jadi ketika misalnya kita menerima laporan ada suspek ataupun kasus terkonfirmasi positif, maka karyawan tersebut atau kontak eratnya kita bisa langsung menghubungi, dibuatkan SPK-nya supaya dites besok paginya, yang biasanya malam hari kemudian atau hari besoknya pagi kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk karyawan kita yang terutama yang OTG atau dengan gejala ringan yang direkomendasikan oleh Fasiankes untuk menjalani isolasi mandiri, kita juga memberikan guidance, kita berikan petunjuk apa yang harus mereka lakukan ketika melakukan isolasi mandiri, apa yang harus mereka konsumsi, di samping mereka pastinya mengikuti arahan dari Fasiankes. Kemudian kita juga memastikan bahwa setiap karyawan yang sudah terkonfirmasi positif tersebut, setelah mereka sembuh menjalani isolasi mandiri, mereka dalam kondisi yang fit untuk masuk ke kantor, bekerja kembali dari kantor. Jadi untuk kuratif, kita berusaha menangani sebaik mungkin setiap karyawan kita, baik yang terkonfirmasi positif COVID-19 maupun dia suspek atau kontak erat dari kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari 3 program Satgas COVID-19 tersebut yang berlaku untuk di seluruh area Moratelindo, baik di pusat maupun di area atau branch, ada 2 highlight kami, 2 penekanan dari Satgas yang kami mintakan kepada para leader dan seluruh Moratelian untuk benar-benar memperhatikan dan mematuhinya. Yang pertama, protokol kesehatan 5M. Awalnya kita mengenal protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian menjaga jarak ini diturunkan lagi menjadi tambahannya 2, yaitu membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan 5M di Moratelindo? Yang pertama, memakai masker. Saya rasa kita udah jarang menemukan karyawan kita yang tidak memakai masker di area perkantoran. Tapi di luar area perkantoran, who knows? Kita nggak tahu. Jangkauan Satgas pun
tidak sampai keluar dari perkantoran. Bahkan di perkantoran sendiri pun jangkauan Satgas tidak sedetil itu. Butuh kesadaran, butuh benar-benar tanggung jawab masing-masing bahwa saya pakai masker buat saya selamat. Saya pakai masker itu untuk menjaga keluarga saya, untuk menjaga orang-orang yang saya sayangi. Mencuci tangan. Kita sudah menempatkan beberapa tambahan wastafel di berbagai titik-titik strategis, terutama di area pintu masuk perkantoran untuk di seluruh office kita. Tujuannya supaya setiap orang yang masuk ke kantor kita, yang berasal dari luar, mereka mencuci tangannya dulu dengan air mengalir dan sabun yang kita sediakan sebelum mereka masuk ke perkantoran. Kemudian menjaga jarak. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Kenapa akhirnya physical distancing ini di breakdown lagi menjadi tambahannya 2, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Karena ini yang paling sulit dipatuhi oleh masyarakat, terutama di area perkantoran kita ini. Dengan adanya COVID ini, Moratelindo juga memperlakukan WFH, WFO, pembagian. Kita menjalani remote working juga, karena sebelumnya kita nggak familiar dengan ini, tapi ini udah hampir setahun, kita tentunya udah sangat terbiasa dan menjadikan WFH, WFO ini menjadi budaya yang produktif buat kita. Posisi duduk tidak diperkenankan lagi untuk bersebelah-sebelahan atau berhadap-hadapan. Kita membagi menjadi 50-50, 50% WFH, 50% WFO. Kita selalu mengingatkan, kita selalu mengedukasi karyawan pada saat WFO, bentuklah posisi duduk yang zigzag, jangan sampai bersebelahan atau yang berhadap-hadapan. Ya, ini selalu kita sampaikan kepada setiap karyawan yang melakukan kerja dari kantor. Selanjutnya adalah membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Di era pandemik ini, sebenarnya semua masyarakat itu diminta untuk stay at home. Kenapa? Karena ketika kita stay at home, maka potensi terpapar semakin minim karena kita jarang ketemu dengan orang lain yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Highlight kedua dari Satgas COVID-19 adalah presensi online. Saya ceritakan sedikit sejarah kita untuk pembuatan aplikasi presensi online ini. Awal-awal COVID, kita nggak pakai lagi fingerprint untuk absen, berubah menjadi online. Teman-teman IT membantu bikin aplikasi presensi online yang awalnya itu hanya untuk check-in, check-out. Lalu kita kembangkan aplikasi ini. Pagalubang sendiri memberikan pesan ingin memastikan produktivitas karyawan terpantau, maka muncul daily activity. Jadi setiap karyawan itu pagi check-in, sorenya check-out, ketika check-out itu mereka mengisi daily activity secara teliti, secara detail. Setiap akhir minggu, secara sistem, dari admin presensi akan mengirimkan report harian sepanjang minggu itu atas pelaksanaan presensi online timnya. Di situ kelihatan siapa timnya yang WFH, siapa yang WFO, sesuai dengan kesepakatan yang dibuatkan seminggu sebelumnya oleh atasan dengan bawahan, di mana mereka check-in dan check-out, sampai titik terdetailnya pun bisa kelihatan di situ. Dari kota mana misalnya seperti itu. Daily activities mereka. Apakah daily activities mereka sepanjang minggu itu real, sesuai dengan yang disepakati, dan yang paling penting adalah atasan wajib memastikan bahwa setiap daily activity itu membawa si karyawan tersebut lebih dekat terhadap pencapaian KPI-nya. Kalau ternyata daily activities-nya itu tidak berhubungan dengan KPI, ada yang harus dievaluasi. Lalu kita kembangkan juga dengan COVID-19 self-assessment. Jadi setiap karyawan yang bekerja dari kantor, kita pastikan dalam kondisi yang fit, stamina yang baik. Kita memunculkan beberapa simptom. Kita ngecek setiap karyawan, apakah Anda memiliki gangguan pencernaan, apakah Anda demam, batuk, pilek, melakukan perjalanan keluar kota 14 hari terakhir, kontak erat dengan kasus COVID-19, atau apakah Anda konfirmasi positif COVID. Satu aja memenuhi kriteria, maka sistem akan merekomendasikan karyawan tersebut tidak bekerja dari kantor, pulang bekerja dari rumah dan melakukan pemeriksaan kesehatan sendiri. Presensi yang baik itu bagaimana? Lokasi check-in dengan lokasi check-out sama. Ketika kita berkesempatan untuk WFO, maka check-in dan check-out itu harus di titik koordinat yang sama. Dari di Geraha, luar juga di Geraha. Kemudian, aplikasi ini belakangan kita lengkapi dengan daily inner circle report. Dari beberapa kasus, kita menemukan karyawan itu ketika terpapar COVID-19 memiliki kontak erat yang banyak sekali. Ada yang 9, ada yang 8, dan semakin banyak kontak erat sebenarnya menunjukkan protokol kesehatan yang sangat buruk. Idealnya berapa sih kontak erat kita di kantor itu? 0. Artinya apa? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Kontak erat adalah komunikasi intens yang dilakukan dengan jarak kurang dari 2 meter dengan durasi lebih dari 15 menit dilakukan dalam ruang tertutup. Maka kita buatkan fitur baru dalam aplikasi itu, daily inner circle report. Jadi setiap pulang itu setelah mengisi daily activity, ketika karyawan melakukan pekerjaan dari kantor, mereka wajib melaporkan berapa kontak erat mereka sepanjang hari itu dan siapa aja kontak erat mereka sepanjang hari itu. Keseluruhan fitur dalam aplikasi presensi online ini dapat dimonitor secara live oleh atasan yang bersangkutan. Jadi peranan leader di sini sangat penting karena semua itu berbasis pada trust, kepercayaan. Moratelindo memberikan trust kepada karyawan, memberikan trust kepada para leader untuk memimpin bawahannya untuk menjalankan presensi online dengan penuh integriti. Setiap akhir minggu, secara sistem, dari admin presensi akan mengirimkan report harian sepanjang minggu itu atas pelaksanaan presensi online timnya.
Bagaimana teman-teman Moratelian? Itulah pemaparan kami secara gamblang, secara luas, kondisi Moratel saat ini di tengah kondisi pandemik, apa yang kita lakukan, dan teman-teman bisa melihat keseriusan kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Kalau kami, Satgas COVID-19 Moratelindo, bersama-sama dengan seluruh rekan-rekan Moratelian, kita bersatu padu, kita kompak, kita bersinergi untuk melaksanakan bersama-sama ketiga program tadi itu. Baik dia promotion, preventif, maupun kuratif. Dan yang paling penting, yang kami sangat-sangat meng-highlight, mengharapkan dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan Moratelian, lakukan prokes 5M dengan baik, dan lakukan presensi online dengan integriti dan tanggung jawab. Semoga pandemik ini segera berakhir. Semoga Moratelindo selalu dalam lindungannya Maha Kuasa. Semoga rekan-rekan kita yang sekarang kondisi sedang terpapar COVID-19 segera pulih, dan kita semua dengan menjaga diri dengan baik, mudah-mudahan COVID-19 juga akan menjauh dari kita. Amin. Salam sehat.